ya di situ. Jadi mereka berpikirnya kayak katanya kalau lu meninggal dalam kondisi seperti itu bakal masuk ke surganya agama itu. Kompak bos, kompak banget. Nah itu yang gue ngeliat, kompak bersamaan meninggal. Dan ya udah nggak berbaur lagi. Dan itu bener-bener gue dalam hati gue sangat yakin itu direncanakan. Cuman versi gue direncanakan karena dia ada musibah yang udah nggak bisa dihadapi lagi, kita nggak tahu apa. Jasad satu keluarga ditemukan membusuk di rumahnya di Jakarta Barat. Deket ya? Dekat. Iya dong, jam berbatang dong. 4 anggota keluarga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah. Oke, lokasinya berada di Citra Garden. Oke. Kalideres Jakarta Barat, dekat sekali. Penemuan 4 jasad ini ada setempat menyinggung dari dalam rumah tersebut. Semua jasad sudah dibawa RS Polri Kramat Jati untuk autopsi. Autopsi apa ya? Autopsi yang dicek semua dalam. Dan ternyata dia ini tahu bukan beritanya, tapi dia tahu kisahnya. Jadi ya, gue dapat dari cewek gue kan. Ya, ceweknya dia tuh tinggal dekat-dekat daerah sana dan pas banget. Pas dia bilang dia mau cerita nih pas kita bikin video. Ya, bilang, "Ntar gue ceritain lah." Gue mikir sekalian aja kita bahas. Dan memang unik banget kalau dipikirkan itu, jadi membusuk di dalam rumah. Ini yang gue tangkap ya, karena kan gue cuman kayak ngeliat dari versi luar. Lu lihat yang tadi lah, video tadi yang lu tangkap poinnya gimana? Yang gue tangkap itu kayak keluarga yang membusuk yang kayak meninggal di dalam rumah bersamaan. Yang bikin gue bingung gini, meninggal bersamaan di dalam rumah, nggak ada yang tahu dan membusuk. Sedangkan gue rasa kayaknya kurang make sense kalau meninggal bersamaan. Kecuali ada musibah di Meteor tuh, satu Citra Garden. Ya. Kalau aja bukan cuma satu keluarga tuh kayak. Iya, kan ini cuma satu keluarga dan matinya bersama gitu. Kecuali emang dibunuh. Cuman kan ya orang sekitar situ juga tahu lah kalau ada AK-47 dah gitu. Kedengeran kan. Iya. Berisik-berisik gitu sih. Jadi yang sebenarnya ini cukup agak sedikit heboh, cuma nggak heboh banget. Yang kupikir ini kenapa meninggalnya gitu? Kayak apa emang udah direncanain atau emang ada orang yang gua nggak dalangnya gitu ya, akibat yang pembunuh atau apa, ini yang gua masih nggak tahu. Dan kebetulan dia tahu ceritanya, gua belum tahu nih. Kalau yang ini kan dari cewek gua sendiri kan cerita ke gua. Tapi kita juga masih apa ya kita juga bingung gitu walaupun ceritanya ada detail ya. Jadi kebetulan lah ya, jadi emang rumah cewek gua itu deket lah dengan lokasi kejadian. Yang mana jadi ini ada 4 orang ya yang meninggal. Maaf ya, keluarga Chinese gitu. Emang harus sebutin Chinese gitu? Pertanyaan gue itu doang sih. lanjut. Sekarang lebih detail. Oh iya, biar lebih detail. Jadi ada bapak, ibu, anak, sama paman. Nah, tuh meninggal nih berempat dong bersamaan. Katanya dari cewek gue bilang emang mereka ditemuin semuanya dalam kondisi yang kurus krempeng, bahkan katanya 3-nya udah kering, 1 yang masih basah. Basah maksudnya? Mayatnya masih basah. Emang mayat masih basah itu artinya apa? Ini gue nggak tahu, gue nggak tahu anjir. Jadi mayat masih basah itu kayak kita nih, yang baru digrogotin lah. Maksudnya yang kering itu masih tulang doang. Nah kalau yang kering tuh udah, yang tadi yang basahnya tadi udah mengering. Jadi udah kering lah, udah kayak dijemur, jadi kita pegang ya juga udah kering gitu. Oke. Belum kondisi tulang gitu ya. Kurang detail kan kalau di yang tadi Inviafek itu kita kurang detail banget. Lanjut. Dan katanya jadi kondisinya mereka itu meninggalnya gampang ditemuin. Terus habis itu ada dua nih ya. Jadi ada 2 yang gue juga dapat ya. Iya. Perihal PLN soal listrik mati. Jadi ada kabarnya dari lingkungannya dia mengatakan bahwa yang nih orang sudah melaporkan ke PLN request untuk dicabut listriknya. Keluarga yang meninggal ini ternyata udah request guys ke PLN katanya. Pas September kemarin. Iya. Katanya dia udah request tuh PLN matiin dong lu. Iya nggak salah. Nggak salah. Dia udah request untuk matiin aja listrik di rumahnya. Ya udah dong, PLN matiin. Iya. Habis itu udah tuh 3 minggu berjalan. Akhirnya ya begitu. Meninggal. Dan tetangganya juga mengatakan mereka ini sama sekali nggak berbaur sama lingkungan sekitar. Jadi berbaur karena emang dia nggak bisa ikut nongkrong karena bokeh atau gimana nih?
anehnya nih. Iya, anehnya kenapa? Meninggalnya kan tadi disebut karena kondisinya kelaparan. Iya. Karena pas dia autopsi emang perutnya udah kering, perutnya udah nggak makan, udah nggak kondisi. Iya. Kalau misalnya kita kalau baru nikah dibersihin kan. Iya, dibersihin. Nah, ini enggak, ini udah kering, udah emang kosong, kelaparan kondisinya. Masalahnya ini mereka ini keluarga berada. Masa? Itu justru yang aneh. Maksudnya kenapa bisa didefinisikan keluarga yang berada atau keluarga yang cukup mapan makmur lah itu dari mana? Mungkin rumahnya? Dari kondisi rumahnya itu oke. Oke. Jadi ukurannya bukan yang mini bukan, tapi yang itu nilainya juga lumayan. Jadi ada mobil juga. Ya berarti kan lu ngomong maaf ya, kalangan bawah juga enggak gimana, pasti kalangan sedang gitu loh. Menengah lah ya, menengah. Jadi ya keluarga yang lu buat makan aja pasti bisa. Iya, lu ada mobil masa perkara makan aja sulit kan sebenarnya. Iya. Dan yang anehnya yang nyangkut pautnya kan gue di sini mikir kenapa dia nge-request matiin. Iya. Berarti kan udah ada sesuatu dong. Oke. Iya, ini makanya pas kemarin jadi tuh gue baru lihat beritanya tadi malam, sorry, dan itu siang hari ini gue baru kirim ke dia. Dan kebetulan kita mikir lagi mau bahas apa nih. Kebetulan memang dia tahu ceritanya. Karena gue mikir Citra Garden Jakarta Barat mah ada. Gue mikir pas banget. Ini cewek lu tahu ceritanya tuh berdasarkan dari mana nih? Jadi dari nenek moyang dia kan seorang pelaut. Oke. Apa? Waduh, udah ada. Apa karena cuma cocok lagi di otak dia? Enggak, dari ada orang yang dekat dengan dia ke TKP gitu. Jadi ngegosip lah. Ke TKP. Ke TKP. Gabut ya. Gabut ya. Terlalu sibuk. Iya, terlalu sibuk anjing. Sorry anjing. Iya, terlalu sibuk sampai sempat ke TKP gitu. Terus dapat cerita. Dapat info. Jadi ceweknya dia ada kenalan yang ke TKP yang harus diceritain gitu. Anjir, gue mikir gini loh. Kalau memang udah anggaplah ya, kita ngomong dia dari rumahnya cukup berukuran sedang, ada mobil, at least mungkin dia ngadepin problem apa, at least dia harusnya masih bisa makan gitu. Di dalam nalar gue tuh kayak mereka harusnya masih bisa makan. Enggak sampai nggak bisa makan kelaparan sampai kering gitu, enggak, kocak gitu. Iya, tapi kan kita ngelihat nih kalau kita urutin, dia udah minta tolong ke PLN untuk dimatiin di bulan September. Dan ternyata nggak lama dia udah nggak pernah berbaur tuh, udah nggak pernah berbaur, dan akhirnya kalau di berita ini nih, tetangganya udah mulai tahu ada bau busuk dari rumah itu. Ini kan jadi mikir, sebenarnya kayak berurutan. Ya. PLN dia minta PLN listriknya dimatiin, udah nggak pernah berbaur 3 minggu ya. 3 minggu terus udah tuh nih, terus ada bau busuk keluar, orang berasa, akhirnya dicek. Pertanyaan gua, yang pertama kali orang berasa itu langsung jedar FBI. Iya, langsung dibegituin atau kayak gimana itu gue masih belum bayang, kayak maksudnya orang-orangnya apakah langsung oke, udah dia mungkin bau busuk, mungkin ada apa kali, terus yaudah dia dimana ya, terus akhirnya mereka mulai risih, akhirnya dipanggil call the cops. Kalau gue lebih yakinnya gini sih, ini cocok lagi gue ya, kalau ada kan dia bau busuk bener dong. Iya. Kok bisa ke dalam? Gue kan ada satu orang warga mau maling rumahnya. Dia ngeliat, pada meninggal, terus sosok panik. Disuruh mau meninggal, mungkin aja. Iya, enggak, ini cocok lagi bercanda ya. Bau. Jadi kejadiannya itu warga merasa bau. Warga itu lapor ke RT. RT ketok-ketok. Nah ini. RT ketok-ketok. Akhirnya kok nggak ada nyaut, tapi baunya ya, bau kan makin deket dong. Lu di depan pagar pasti keciumnya makin nyengat. RT ketok-ketok dan warga sekitar juga ketok-ketok, akhirnya ya terpaksa. Karena nggak ada nyautin kan. Jadi mereka udah berusaha memanggil, kayak ya panggil-panggil biasa kayak paket Asia gitu. Aduh. Kok nggak ada nyaut gitu. Nggak ada nyaut. Tapi kalau emang manusia kayaknya bau busuknya memang harusnya lebih tajam sih. Karena size-nya juga lebih gede anjir. Iya sih. Iya, yang tikus nih, perkara tikus aja mati, ngebusuk aja baunya nyengat. Apalagi manusia yang udah malah busuk hatinya, dosanya itu loh. Hatinya busuk, mulutnya busuk, pikirannya busuk gitu. Kalau lah, menurut gua sih ini kita coba berpendapat karena polisi pun sampai sekarang masih belum tahu nih. Benar. Belum jelas penyebabnya. Nah, itu menurut lu lebih ke arah mana nih? Setting kah atau memang kondisi mereka lagi sulit banget sampai harus begitu? Kalau menurut gua lebih ke setting sih. Asik, keren loh. Gue demen nih gaya investigasinya. Soalnya gini. Asik. Kenapa mereka tidak mereka? Gue demen.
Soalnya gini. Asik, oke. Mematikan listrik di September itu pertama kan. Clue-nya tuh ya. Asik. Lalu kenapa mereka membiarkan perut mereka itu kelaparan? Karena meninggal dalam kondisi kelaparan itu sangat malah menyakitkan dan menyiksa. Iya, menyakitkan sih. Gila, lu bayangin aja lu kita ajak lapar aja udah ngoceh. Iya. Itu apalagi mereka yang bertahan berjam-jam bahkan berhari-hari sampai meninggal. Iya. Jadi menurut gue emang mungkin juga ya kepercayaan. Maksudnya? Soalnya ada kepercayaan di luar negeri dulu ada kasus soal kepercayaan kayak gitu. Yang mana ketika mereka udah makan, biarkan diri mereka itu meninggal. Katanya dengan cara mereka meninggal seperti itu akan dipanggil ke surga. Dan katanya kepercayaan yang di luar negeri itu sih kasus sama. Itu makan korban banyak, kasus juga sama kayak gini. Pas dicek, digeledah, udah banyak. Dalam kondisi lapar juga. Wah, jauh ya cocok logi lu ya anjir. Itu bisa cari, gue lupa nama kasus dan kepercayaannya itu apa. Jadi ya di situ. Jadi mereka berpikirnya kayak katanya kalau lu meninggal dalam kondisi seperti itu bakal masuk ke surganya agama itu. Yang mana katanya ntar ada pesawat luar angkasa. Gue tahu. Ngangkutin mayat roh-rohnya gitu. Katanya badannya tetap ditinggalkan. Mungkin mereka berpikir kayak gitu. Itu sih cocok logi gua. Cocok logi lumayan ya. Kok bisa tahu kepercayaan yang tidak jelas ini? Kalau gua ngelihatnya ini kalau kelaparan nggak make sense. Menurut gua kelaparan karena mereka nggak punya uang untuk makan nggak make sense. Kenapa mereka masih tinggal di situ, punya mobil, punya rumah, at least semiskin-miskinnya pasti bisa makan. Ya. Toh orang di kolong jembatan pun masih bisa makan, bos. Orang kolong jembatan nggak punya rumah, dia cuma paling dapat uang berapa, tapi tetap bisa makan. Menurut gue nggak make sense gitu. Jadi menurut gue tetap ini karena setting. Tapi gue lebih ngebayangin mereka ngehadapin suatu musibah, mungkin bangkrut, mungkin ada apa yang dimana dia benar-benar habis-habisan gitu. Kayak ya secara kalau gue versi dari keuangan dari keuangan mereka yang memang udah nggak bisa tolong. Tapi gampang nyerah banget gitu kalau gitu ceritanya. Ya mungkin mereka termasuk gini, mereka kira menemukan titik nyerahnya karena udah pada tua gitu. Iya, nah mungkin ada musibah yang berat sekali yang menimpa keluarga mereka dan karena udah setting kan yang kalau PLN dimatiin aja listriknya. Karena menurut gua nggak make sense aja, mereka udah di ruangan masing-masing, udah kayak kesetting banget meninggalnya gitu. Ya gue lebih ke arah situ, ada suatu musibah entah bentuknya mungkin kebangkrutan, keuangan, atau yang mereka ngerasa mereka udah nggak mampu lagi untuk ngadepin musibah itu. Dan juga gini kan keanehannya, mereka kompak bos, kompak banget. Nah itu yang gue ngeliat, kompak bersamaan meninggal. Dan ya udah nggak berbaur lagi, dan itu bener-bener gue dalam hati gue sangat yakin itu direncanakan. Cuman versi gue direncanakan karena dia ada musibah yang udah nggak bisa dihadapi lagi, kita nggak tahu apa, tapi gue lebih arah mungkin keuangan atau berhubungan dengan dunia lah, materi. Kalau dia lebih ke arah kepercayaan yang di luar negeri, gue tahu juga tuh. Sempet inget yang lu bilang pesawat itu sih maksudnya pendapat dari kita, dan itu juga berdasarkan karena kita masih nggak tahu, kita masih nggak ada kejelasan soal berita ini kelanjutannya gimana. Ya just pendapat cocok logi aja sih, kan kita karena nggak tahu ya jadi membayang-bayangkan gitu, aneh. Nah kalau pasti kan mereka pada juga, kalian pasti kan punya gambarannya sendiri juga di otak kalian perihal kasus ini. Coba deh kalian menggambarkan. Gue penasaran nih, kalian mikirin ini settingan atau karena kemiskinan, atau karena memang ada yang tadi kita udah sebutin. Coba kita ngobrol-ngobrol di komen.